wa yanqati'a biha tamauka amma bi aidin nas wa la yashghalaka amma anta fihi min wazaifil ibadati zahirati wal ahwalil batinati. Apa tuh ciri-ciri bahwa seorang Allah tempatkan di maqam asbab? Wa alamatu dzalika, dan ciri-ciri itu, ciri Allah menempatkan si murid pada maqam asbab, ayyuhayyi ahalaka, bahwa Allah memang telah mempersiapkan asbab tadi bagi kamu wahai murid. Artinya Allah udah siapin tuh. Si murid katakanlah dagang, si murid katakanlah dia bertani, si murid tadi katakanlah dia berniaga gitu. Wa antajida salamata fi dinika inda mu'anatiha, dan kamu mendapati selamat dalam agama kamu inda ketika mu'anatiha, kamu melakukan asbab. Artinya walaupun secara alhiyah seseorang atau si murid tadi melakukan asbab, dia kerja, dia bertani, dia berniaga, berdagang dan seterusnya, tapi agamanya tetap terjaga gitu, ibadahnya tetap terjaga. Tuh ciri yang kedua tuh, bahwa Allah memposisikan si murid dalam maqam asbab. Apalagi ciri selanjutnya, wa yanqati'a, dan terputus biha dengan asbab tadi, tamauka, keinginan kamu, kerakusan kamu, amma bi aidin nas, terhadap sesuatu yang ada pada tangan-tangan manusia. Artinya ketika si murid melakukan asbab, kerja, dia dapat uang, dia berdagang, dia bertani, dapat penghasilan, itu alhamdulillah, malah dia tidak tertarik, tidak ada keinginan untuk meraih dan memperoleh apa-apa yang ada pada tangan manusia. Katakanlah ada orang kaya, nah dia tidak tertarik, tidak berharap tuh mendapat apa-apa dari orang kaya tadi. Artinya dia sudah qanaah dengan penghasilannya. Nah ini ciri yang ketiga nih. Ciri yang selanjutnya adalah bahwa Allah memposisikan si murid pada maqam asbab, wala yashghalaka amma anta fihi min wadhaifil ibadati zahirati wal ahwalil batinah. Artinya wala yashghalaka, dan bergelutnya kamu dengan asbab. Artinya pekerjaan kamu tuh wahai murid itu tidak membuat kamu lalai, amma anta fihi, dari pekerjaan yang kamu ada di dalamnya, yaitu berupa tugas-tugas ibadah yang lahir dan keadaan-keadaan batin. Artinya walaupun kamu kerja wahai murid tadi itu, tapi pekerjaan kamu tidak melalaikan kamu dari tugas kamu yang utama, yaitu melakukan ibadah lahiriah, puasa, zikir, salat dan seterusnya. Nah itu ciri-ciri Allah menempatkan si murid pada maqam asbab. Nanti bisa kita cerminkan pada diri kita, apakah kita Allah tempatkan pada maqam asbab atau kasab. Kembali kepada keinginan awal si murid untuk masuk ke maqam tajrid, sementara keinginan Allah masih beda. Allah ingin si murid itu pada maqam asbab. Nah ketika ada keinginan seperti itu, keinginan tadi disebut minasyahwati, ay min syahawati nufus allati tadu ilaiha. Kata musannif, minasyahwati itu termasuk syahwat, keinginan-keinginan, ay min syahawati nufus, dari keinginan-keinginan nafsu, allati tadu ilaiha, yang keinginan tadi mengajak kepadanya. Ya kepada tadi itu, kepada asbab. Artinya itu landasan nafsu. Ketika si murid ingin keluar dari asbab, dia ingin konsentrasi pada tajrid, sementara Allah menempatkan dia pada maqam asbab. Nah ini nafsu nih, lagi-lagi ada intervensi nafsu al-khafiyati, cuman syahwat di sini dianggap samar, dianggap tidak jelas, jadi tersirat gitu. Wa kanat syahwatan. Nah keinginan tadi kenapa disebut syahwat? Kenapa disebut keinginan tadi ada intervensi nafsu gitu? Li'adami wukufika ala muradi sayyidika, karena tidak wukufika, karena tidak mengetahuinya kamu terhadap keinginan Tuhan kamu. Artinya si murid di sini harus paham bahwa Allah menempatkan dia pada maqam asbab. Nah ketika dia mau keluar ke maqam tajrid, sementara di sisi lain Allah menempatkan dia pada maqam asbab, berarti si murid di sini nggak paham apa keinginan Allah, apa irada Allah gitu. Jadi yang dia ingin keinginan dia,
makanya itu disebut syahwat, keinginan nafsu, ada intervensi nafsu. Wa muwafaqatika murada nafsika, dan menyesuaikannya kamu terhadap keinginan diri kamu. Artinya sementara di sini si murid dia memaksakan diri untuk mengikuti keinginan dia. Makanya Imam Muhammad As-Sakandari ini menyebutnya minasyahwat, termasuk syahwat gitu. Iya, syahwat, selera, hal-hal yang disini oleh nafsu. Kita lanjut. Wa khafiyatan, tapi syahwat tadi oleh musannif disebut syahwat yang khafiyah, yang samar, tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Li'anna zahira dzalika anna muradaka bitajarrudi al-inqita ila Allah taala wa taqarrubu ilaihi wa batinuhu anna muradaka asyuratu bil wilayah litaqsidakan nasu bil i'tiqadi wa taqarrubi ilaika fatuqta'u amma anta bisadadihi. Jadi kenapa disebut syahwat di sini khafiyah, samar gitu? Kenapa? Li'anna zahira dzalika, karena sesungguhnya ya lahiriah itu, artinya secara sederhana tuh keinginan kamu untuk makom tajrid dan meninggalkan makom asbab. Anna muradaka bitajarrud, bahwasanya keinginan kamu, tujuan kamu dengan ya tajrid, mengosongkan diri dari sebab lahiriah, secara lahiriah kelihatannya keinginan kamu adalah motivasinya al-inqita ilallah, memutuskan diri kepada Allah, artinya memutuskan diri dari makhluk, mengosongkan diri dari asbab, dan konsentrasi mendekat kepada Allah. Wa taqarrubu ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara sederhana kelihatannya itu gitu. Wa batinuhu, sementara secara batin, secara hakikatnya anna muradaka asyuratu bil wilayah, bahwasanya tujuan kamu yang terselip, yang tersirat, yang tadi intervensi nafsu adalah asyuratu bil wilayah, biar dikenal sebagai wali gitu. Jadi ada keinginan kecil tuh yang tersirat agar kamu pengen dikenal sebagai wali gitu. Nah, kalau udah jadi wali, litaqsidakan nas bil i'tiqad, agar orang-orang menuju kepada kamu dengan keyakinan. Artinya agar orang-orang meyakini bahwa kamu adalah wali, kamu adalah hamba Allah yang dekat, yang soleh, dan seterusnya. Ini intervensi nafsunya nih, nafsu yang tersirat di sana. Wa taqarrubi ilaika, dan agar orang-orang mendekat kepada kamu gitu. Ya sudah, kalau itu terjadi, fatuqta'u, maka kamu akan terputus, amma anta bisadadihi, dari pekerjaan, dari tujuan yang kamu ada di hadapan tujuan tadi. Artinya tujuan kamu akan putus, kamu akan gagal dari tujuan awal. Faqad qala al-arifuna, karena sungguh ahli-ahli marifat telah berkata begini, iqbalun nas alal murid qabla kamali summun qatilun, menghadapnya manusia, artinya orang-orang pada datang kepada si murid, padahal qabla kamali, si murid ini belum sempurna, dia belum sampai maqam ma'rifat, artinya dia belum sempurna, belum berhasil, belum sukses, tapi orang-orang sudah pada datang kepada dia, menghormati dia, ta'zim kepada dia, minta doa kepada dia, minta barokah, minta didoain air, dan seterusnya. Itu summun qatilun, adalah racun yang membunuh, karena si murid itu belum sampai, dia akan goyang, hatinya akan goyang, hatinya akan rusak, sehingga tidak menutup kemungkinan dia lupa kepada tujuan awal dia, yaitu al-wusul ilallah, sampai kepada Allah. Kenapa dia lupa? Karena dia sudah disibukkan oleh makhluk, bahkan bisa jadi dia kembali ke awal, bisa jadi gitu. Tapi yang pasti di sini tujuan awalnya adalah sudah acak-acakan semua. Warubama in qata'ta bidzalika an wazaifika wa auradika. Warubama, dan bisa jadi in qata'ta bidzalika, kamu terputus dengan itu. Artinya bisa jadi ketika orang-orang sudah datang kepada kamu, mereka minta doa, menganggap barokah, mengalah barokah kepada kamu, karena mereka menganggap kamu seorang wali, menganggap kamu seorang yang soleh, dekat pada Allah, kamu bisa jadi lupa tuh, terputus an wazaifika, dari tugas-tugas kamu, wa auradika, dan wirid-wiridan kamu. Bisa-bisa kamu sibuk sama manusia sehingga kamu lupa kepada tugas kamu yang utama, yaitu melakukan tugas-tugas sebagai seorang murid agar wusul kepada Allah, yaitu melakukan wirid-wirid. Bisa jadi wiridan acak-acakan karena udah sibuk sama manusia gitu.
Bahkan lebih parahnya lagi, wasirta tatali'u lima bi aidin nas, dan kamu akan kembali tatali'u, wasirta, dan kamu menjadi tatali'u, menoleh lima bi aidin nas, terhadap sesuatu yang ada pada tangan manusia. Nah, bisa jadi kamu kembali kepada tahapan di mana kamu berharap kepada makhluk, di mana kamu mengharapkan sesuatu dari makhluk. Katakanlah, kali-kali aja ada orang kaya yang datang ngasih duit yang banyak gitu, jadi rusak semua. Alhamdulillah selesai bicara tentang di mana seorang murid ingin masuk ke makom tajrid, seseorang ingin masuk makom tajrid, tetapi sebenarnya Allah masih menempatkan dia di makom asbab. Kalau dipaksakan juga, dia paksakanlah pokoknya masuk makom tajrid, bodoh amat, kehendak Allah terserah, ditinggalkan, dia akan rusak yang seperti tadi itu, dia akan masuk dalam jurang kerusakan. Selesai. Selanjutnya kita akan melihat kebalikannya, yaitu di mana musannif bilang wa iradatukal asbaba, dan keinginan kamu wahai murid untuk turun ke makom sebab, ai atasabuba waliktisaba, atasabuba melakukan sarana-sarana, ya tadi itu kerja, dagang, niaga, bertani segala macam, waliktisaba berusaha, ma iqamatillah iyyaka fit tajrid, sementara Allah menempatkan kamu pada makom tajrid. Yang kedua begini, ada seorang murid, dia sebenarnya Allah udah tempatkan di makom tajrid, dia nggak harus usaha, dia pokoknya harus konsentrasi ibadah sama Allah dah, konsentrasi melakukan tugasnya, wirid, wazaib dan seterusnya. Dia pengen turun ke makom asbab gitu. Nah, ini lagi-lagi termasuk kurang adab, kurang menerima keputusan Allah. Allah putuskan dia di makom tajrid, nggak mau turun ke makom asbab aja, biar kayak orang-orang usaha, kerja, berniaga segala macam. Nah, ini juga akan menjadi rusak juga nih kalau ini dilakukan. Harusnya yang bagus adalah di mana seorang tuh dia ya qanaah, menerima dimanapun Allah menempatkan dia, apakah pada makom asbab atau tajrid, yang penting di sana Allah ridho gitu. Kita lanjut ya. Apa tuh ciri-cirinya seseorang Allah tempatkan di makom tajrid? Cirinya dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi, bi an yassara lakal quta min haitsu la tahtasibu, Allah mempermudah kamu dapat makanan, dapat rezeki tanpa kamu kira-kira. Artinya ciri yang pertama orang yang makom tajrid adalah Allah permudah tuh rezekinya, bahkan Allah kasih rezeki dari tempat yang seringkali dia tidak nyangka. Tahu-tahu ada rezeki, tahu-tahu ada duit, tahu-tahu dari karunia Allah ada orang yang datang, ada sarana yang mendatangkan rezeki dan seterusnya. Ya, makanya salah satu kuncinya adalah takwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita maunah dan taufik sehingga kita bertakwa, karena salah satu buah dan hasil dari takwa adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang dia enggak kira-kira, dari tempat, dari cara yang dia nggak nyangka-nyangka sebelumnya. Kita lanjutkan bicara tentang ciri-ciri makom tajrid. Wa ja'ala nafsaka mutma'innatan inda ta'azzurih muta'alliqatan bi maulaha. Ciri yang kedua, di mana seseorang Allah tempatkan pada makom tajrid adalah Allah menjadikan diri kamu wahai si murid yang ada di makom tajrid mutma'innatan, tetap tenang, inda ta'azzurihi, ketika berharangan dari kut tadi itu. Artinya ketika tidak ada rezeki, ketika Allah tahan tuh rezeki, diri kamu tetap tenang. Muta'alliqatan bi maulaha. Nah, diri kamu, nafsu kamu tetap bergantung kepada Allah. Itu ciri yang kedua. Lanjutnya ciri yang ketiga adalah wadum ta'alalu syughal bi wazaifil ibadat, dan kamu terus-menerus langgang menyibukkan diri dengan tugas-tugas ibadah. Jadi saya ulang, ciri makom tajrid di sini disebutin 3. Pertama, orang yang Allah tempatkan bahkan makom tajrid, artinya walaupun secara lahir dia tidak usaha, tidak melakukan sarana-sarana yang mendatangkan duit atau maisha, rizki. Pertama cirinya Allah permudah rezeki kepadanya.
sehingga seringkali dia memperoleh rezeki tanpa dia kira-kira. Yang kedua, ketika tidak rezeki, atau kalau kata-kata ketika Allah batasi itu, ketika tidak datang rezeki, jiwanya, dirinya tetap tenang, bahkan tetap bergantung kepada Allah, tidak berharap, tidak meminta, dan tidak bergantung pada makhluk. Ciri yang ketiga adalah dia tetap saja konsentrasi melakukan ibadah kepada Allah. Itu ciri-cirinya tuh. Nah, ketika seorang murid dia ingin turun ke maqam asbab, padahal Allah tempatkan dia pada maqam tajrid, itu namanya inhitatun anil himmatil aliyah. Inhitat, turun, anil himmatil aliyah, dari semangat dan cita-cita yang tinggi. Karena memang secara logika matematik bahwa maqam tajrid itu lebih tinggi daripada maqam asbab, sementara maqam asbab ada di bawah secara logika matematik. Artinya secara perhitungan logika. Jamaah sekalian, kelihatannya ini perlu 2 episode, walaupun episode yang selanjutnya ya sedikit karena penutup tentang masalah bicara tajrid dan kasab. Artinya penjelasan Imam Asy-Syarqawi kali ini kita tidak bisa baca semua ya, karena masih ada beberapa yang perlu dijelaskan. Tapi kesimpulan akhir adalah bahwa pada hikmah ini musannif ingin mengarahkan murid khususnya dan umumnya kepada kita semua, bahwa hendaklah seseorang itu dia menerima apapun dan dimanapun Allah tempatkan dia, yang penting Allah ridho gitu. Dan memang itu ciri-ciri orang ikhlas. Orang ikhlas adalah dia menerima tuh dimanapun Allah posisikan dia, yang penting pada tempat yang Allah ridhoi. Ketika Allah menempatkan kita dalam maqam asbab, ya sudah, kita ikhlas, kita ridho, kita terima. Jangan sampai ada keinginan untuk naik maqam tajrid dengan sendirinya gitu, artinya dengan keinginan kita. Kecuali nanti katanya ada orang yang tadinya maqam asbab, lalu kemudian dia naik ke maqam tajrid, tetapi itu berdasarkan bukan keinginan dia. Memang isyarat ini ada 2. Pertama, ada isyarat dari mursyid, dari gurunya. Kata gurunya, sudah, ente sudah mampu ke maqam tajrid. Nah, itu berarti udah isyarat, baru boleh dah tuh. Itu bukan nafsu tuh. Itu adalah isyarat dari guru. Yang kedua, isyarat Allah menempatkan seseorang, mengeluarkan seorang dari maqam asbab ke maqam tajrid, adalah katanya ketika seseorang itu mentok melakukan asbab. Dia melakukan asbab, ini gagal, itu gagal, berniaga gagal, itu gagal, bahkan acak-acakan semuanya. Nah, ketika mentok, itu katanya isyarat bahwa dia diisyaratkan oleh Allah untuk masuk ke maqam tajrid gitu. Demikian pula dianggap kurang sopan dan kurang adab ketika seseorang Allah tempatkan dia pada maqam tajrid, pengen turun ke maqam asbab. Tuh, bahkan kata musannif di sini inhitatun anil himmatil aliyah, berarti ini turun nih, dia turun dari semangat dan cita-cita dan kedudukan yang tinggi gitu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.